Apakah tinta apakah tinta menggambarkan benda ini secara konteksnya tepat? Tinta. Kalau saya bilang tinta spidol, apakah sesuai dengan gambar yang saya maksud? Tidak. Oke, maka kita seleksi, ya. Ya, secara rasional kita seleksi, ternyata yang relevan menurut orang awam, ya, menurut simpelnya, ya, sederhananya, ternyata ini kata kuncinya pena, pulpen, dan ballpoint. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah yang mana yang paling banyak dicari oleh netizen? Masyarakat kita, masyarakat Indonesia, pencari pencari di Google paling banyak mencarinya itu kata kunci yang mana? Bolpen, pulpen. Oke, banyak yang tebak-tebakan, ya. Oke, pertanyaan saya, yang jawab pulpen, ya, di kolom komentar. Pertanyaan saya, tahunya dari mana pulpen? Dari bentuk, keyword planner. Oke, langsung pakai tools, ya. Kata-kata yang sering dipakai. Oke, nah, teman-teman, SEO kita tidak bisa seketika langsung menyebutkan pulpen tanpa ada dasar, ya. Search, oke, sering dengar. Nah, itu. Jadi dasarnya harus berdasarkan data, ya. Nah, bagaimana kita mencari data untuk menvalidasi kata kunci apa yang sering dipakai, ya. Nah, kita dengan menggunakan yang namanya Google Trends, ya. Teman-teman silakan kunjungi trends.google.com/home, ya. Oke, kita bisa menggunakan yang namanya Google Trends. Nah, bagaimana cara kerja Google Trends ini? Oke, tadi kita akan membandingkan 3 kata kunci yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi kita. Pena, pulpen, dan ballpoint. Oke, nah, saya akan buka. Saya akan buka Google Trends, teman-teman, ya. Saya akan buka Google Trends, ya. Saya ketik trends.google.com. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini, dan saya akan masukkan kata kuncinya, ya. Yang pertama apa? Pena. Lalu klik explore. Nah, maka akan tampil data, ya, yang kita bisa lihat di sini, ya, pena. Nah, kita membandingkan dengan apa? Kita diberikan compare, ya, formulir untuk memasukkan kata kunci yang lain. Pena dibandingkan dengan pulpen. Lalu dibandingkan dengan ballpoint. Oke. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini teman-teman bisa, ya, mengikuti, ya. Trends.google.com bisa dibuka? Bisa dibuka? Oke. Dibuka dulu, ya. Bisa. Oke, good. Nah, oke. Jadi saya jelaskan dulu, apa itu Google Trend? Google Trend adalah sebuah tools untuk melihat data kata kunci dari user Google. Kok bisa seperti itu? Ya, jadi ketika teman-teman mencari kata kunci di Google, misalkan mencari restoran terdekat, bengkel terdekat, cari kata kunci tugas bahasa Indonesia, ya, tata cara membuat skripsi, ya. Nah, kata kunci yang teman-teman cari di pencarian Google itu direcord atau disimpan oleh Google, ya, menjadi sebuah data yang akhirnya terkumpul menjadi sebuah data yang besar atau big data, dan data itu ditampilkan frekuensi pencariannya di Google Trend, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi Google Trend ini melihat tren, ya. Tren itu kumpulan-kumpulan dari data yang diinput oleh user, ya.
Nah, makanya ada orang yang cari pena, ada orang yang cari pulpen, ada orang yang cari ballpoint. Maka datanya tampil. Tapi kita bisa menyesuaikan dulu parameternya. Parameter yang dimaksud apa? Wilayah, ya. Di bawah kiri ini ada wilayah yang bisa kita sesuaikan, kita tentukan dari seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, ya. Bahkan kalau kita menyesuaikan lagi, ini saya klik Indonesia, ada panah kanan di sini, saya klik, maka akan tampil daerah-daerah yang ada di Indonesia, ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, ya, Jawa Barat, ya, Banten, Bengkulu, semuanya ada. Kalau kita mencari berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, jadi bisa sangat detail, ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Parameter yang kedua, kita bisa menyesuaikan berapa frekuensi waktu yang kita tentukan. Bisa 3 bulan atau 90 hari terakhir, bisa 12 bulan terakhir, bisa 5 tahun terakhir, bisa 2004 sampai saat ini, dan kita bisa menyesuaikan rentang waktunya. Kita bisa custom. Ya, misalnya, Pak, saya maunya 6 bulan, Pak. Klik custom time range, ya. Ya, bulan misalkan dari eh, tanggal berapa atau bulan berapa, ya, di sini misalkan dari Januari, ya. Dari tanggal 1 Januari sampai sekarang kita klik OK. Nah, maka rentang waktunya akan disesuaikan dari Januari sampai April saat ini, ya. Nah, oke. Pak, saya butuh waktunya, rentang waktunya selama 1 tahun. Klik pas 12 month di sini, ya, atau 12 bulan terakhir. Nah, maka akan tampil, ya, data waktu, data kata kunci berdasarkan waktu selama 12 bulan terakhir. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Google Trend ini juga bisa dipakai di marketplace atau di Google aja, ya. Bisa, ya, sebagai dasar untuk kita meriset produk di marketplace. Bisa juga, ya. Bagaimana caranya nanti, ya? Frekuensi keywordnya lihat di mana, Pak? Ya, di sini nih. Pas 12 mon yang ini rentang waktunya, ya. Berapa lama? Ya, dan nanti akan keluar timelinenya dari April 2022 sampai April 2023 saat ini, ya. Ini rentang waktunya. Oke. Nah, dari data yang saya lihat di sini, ya, variabel pena disimbolkan dengan warna biru, pulpen warna merah, dan ballpoint warna kuning, ya. Maka di sini saya lihat yang mana yang paling banyak dicari kata kuncinya. Ya, pulpen, pena atau ballpoint selama 1 tahun terakhir, teman-teman bisa dilihat. Pulpen, oke. Ya, makanya ada iklan sesuai sama search engine yang dicari apa. Oke, ya, ada daerahnya, ya. Kalau misal long tail keyword gimana, Pak? Oke, bisa, ya, long tail keyword. Oke, nah, ini kita lihat dulu, ya, pulpen, ya. Tapi gini, teman-teman, ya, kita membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Maksudnya apa? Pulpen dibandingkan dengan pulpen, alat tulis dibandingkan dengan alat tulis, motor dibandingkan dengan motor, jurusan dibandingkan dengan jurusan, fakultas dibandingkan dengan fakultas, kampus dibandingkan dengan kampus. Itu namanya apple to apple, ya. Boleh nggak apple to apple, ya, tapi mungkin masih dalam satu momentum, ya. Oke, nanti saya contohkan. Nah, sekarang saya lihat di sini ternyata yang menang adalah pulpen. Nah, ketika saya scroll ke bawah, ya. Nah, di sini ada 3 variabel itu kelihatan, ya. Compare-nya seberapa banyak, ya, antara variabel biru, merah, dan kuning, ya. Nah, tapi di sini saya mau cek yang detailnya, ya. Pena warna biru, ya, pulpen warna merah. Nah, karena yang menang tadi pulpen, saya mau lihat pulpennya. Nah, subregion ini berdasarkan provinsi. Klik titik 3,
ya, garis 3 di sini list view ya. Nanti akan keluar provinsi mana saja yang banyak mencari kata kunci pulpen. Oke. Nah, kalau seandainya saya mau ngubah ini ya, ini berdasarkan provinsi, berdasarkan kota, klik city, maka kotanya akan tampil ya. Kota mana saja yang banyak mencari pulpen ya. Oke, jika ingin riset berupa frase, oke, harus dipecah menjadi kata per kata juga, Pak. Boleh. Gabungan long tail atau short tail boleh juga ya. Satu kata kunci atau dua kata kunci boleh ya. Tapi yang penting mindsetnya gimana? Apple to apple ya. Yang dibandingkan itu ya sebanding ya. Oke. Nah, ini ada kota-kota mana saja yang banyak mencari kata kunci ini. Dan di sebelah kanan kita melihat di sini ada query. Apa itu query? Kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci kita cari. Ya, di sini ada breakout sebelah kanan. Apa maksudnya breakout? Melesat. Jadi lebih banyak dicari. Ya, ya. Sticky note, brand merek apa ya? Ini banyak dicari artinya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya cara bermainnya. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman cari ya. Coba saya kasih study case. Teman-teman silakan meriset antara cincin nikah, cincin kawin, dan cincin tunangan. Ya, pertanyaan saya, cincin nikah, cincin kawin, cincin tunangan, ini barangnya sama atau beda? Ya, oke. Riset kata kunci ya. Cincin nikah, cincin kawin, dan cincin tunangan. Beda acaranya, oke. Barangnya sama atau beda ya? Saya kalau main ke Sunda, nasi itu nggak ada ya, nggak ada nasi di Sunda, adanya sangu. Kalau saya main ke Jawa, nggak ada nasi juga, adanya sego. Ya, barangnya sama, kata kuncinya beda. Ya, nah silakan riset kata kunci cincin nikah, cincin kawin, dan cincin tunangan. Kira-kira yang mana yang winning, yang mana yang banyak dicari kata kuncinya selama 12 bulan ya di Indonesia. Oke, silakan cari ya. Yang mana yang banyak dicari ya. Cincin tunangan, oke. Sama ya datanya ya. Oke, seragam, sama ya. Oke, kota yang paling banyak mencari cincin tunangan di mana? Di Indonesia. Batam, oke. Sulawesi Barat. Ya berdasarkan kota, sorry kota. Coba kota apa yang banyak mencari cincin tunangan? Batam, oke. Kebasen, oke. Batam. Nah, ayo beda nih ya. 12 bulan terakhir ya, 12 bulan terakhir. Oke. Nah, Batam, Dumai, oke. Ya. Nah, di sini kita sudah punya kesimpulan kalau kita mau jualan cincin ya, jualan kemana? Ke Batam ya. Iklanin di Batam udah ya, banyak yang mencari tuh. Pasang iklan ads kata kunci cincin tunangan promo gede-gedean ya. 2023 ya, spesial apa? Couple ring untuk tunangan ya. Pasang kata kunci itu, tembak ke Batam. Mantap itu ya. Langsung leadnya banyak, dijamin ya. Oke, bisa.
Oke, bisa dipahami ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa, oke. Oke, nah saya kasih waktu teman-teman 5 sampai 10 menit untuk meriset kata kunci dari bisnis teman-teman ya. Kira-kira di sini kan banyak nih ya. Ada yang punya snack ya. Snack itu juga harus diriset. Snack apa yang trending ya. Snack apa yang kamu jual ya. Misalkan snack basreng. Saya jual snack makaroni atau apa. Nah, itu diriset antara snack itu yang mana yang winning, yang mana yang banyak dicari kata kuncinya. Oke. Kemarin ada yang bisnis snack ya, terus ada yang bisnis apa lagi? Thrifting ya. Thrifting itu yang banyak dicari itu thrifting apa? Ya, bajunya jenis apa atau merek apa? Ya, coba dicari ya. Silakan riset, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan nanti hasilnya di kolom komentar ya. Sambil teman-teman bertanya boleh ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan coba riset bisnisnya masing-masing ya. Oke, sambil meriset, teman-teman mungkin saya sedikit kasih penjelasan juga. Misal seperti ini ya. Misal saya pengen melihat ya, misalkan nih, saya belajar melihat grafik ya, belajar melihat grafik. Misalkan saya cari di sini baju Lebaran. Oke, ya. Saya timelinenya saya sesuaikan, mungkin dari apa 6 bulan terakhir kali ya, sampai sekarang ya, atau 3 bulan terakhir dari inilah ya, Oktober ya. Oke, dari Oktober sampai April ya. Teman-teman bisa ngeliat grafiknya nggak? Saya ngelihat baju Lebaran ya. Bisa lihat grafiknya. Nah, di sini grafiknya melesat ya, melesat. Kelihatan ya grafiknya naik pelan-pelan Maret ya. Baju Lebaran ya. Kelihatan ya. Nah, ini artinya grafiknya semakin naik nih, teman-teman ya. Berarti bagus nih baju Lebaran lagi signifikan naik ya. Kalau buka handphone ya Pak Riki, case handphone. Case handphone oke benar. Ya benar-benar. Case handphone itu dicari tahu kata kuncinya tuh soft case, hard case atau apa. Ya, didalamin lagi kata kuncinya. Case handphone oke, case handphone. Coba bandingkan dengan soft case, hard case ya. Selain barang bisa ya Pak, kayak misalkan trending topik berita. Oke, trending topik berita bisa ya. Trending topik berita bisa ya. Ini contoh lagi ya. Saya cari misalnya, misalkan Pak, saya jualan coklat Pak. Saya jualan coklat. Saya mau tahu Pak, penjualan coklat tuh gimana sih? Oke, misalkan saya riset brand sebelah ya. Silver Queen, saya enter selama 12 bulan terakhir ya. Oke, selama 1 tahun terakhir, penjualan Silver Queen, di sini saya melihat data yang cukup signifikan dari awal Januari, puncaknya sampai pertengahan Februari, lalu turun drastis di pertengahan akhir Februari. Pertanyaan saya adalah, ketika penjualan coklat naik di bulan Februari ini ada momentum apa teman-teman? Bulan Februari itu momentumnya apa? Ya, Valentine, Valentine, oke ya.
Momentumnya Valentine. Berarti ya, berarti momentumnya ketika saya jualan coklat, Pak. Saya ngelihat coklat di sini naik bulan Februari. Nah, silakan teman-teman gila-gilaan jualan coklat ketika masuk bulan Januari sampai Februari akhir. Ini bisnis yang momentumnya kita melihat grafiknya seperti ini. Oke, tes 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 tes. Apa? Oke. Halo, halo, halo. Suara saya kedengeran? Kedengaran Kak. Jelas. Oke, oke. Sempat nge-freeze tadi. Pak, PPT-nya muter muter di saya, Pak. Muter gimana ya? Research baju polo, baju koko, baju kaos. Ternyata banyak baju polo, tapi hari ini terbanyak baju koko karena mau lebaran, Pak. Ya, benar ya. Momentumnya dilihat ya. Oke, benar ya. Nah, jadi kita bisa melihat brand sebelah ya. Ternyata bulan Februari penjualan coklat rame. Nah, saya jualan coklat, Pak. Coklat-coklat hampers, Pak. Nah, itulah momentum bisnis Anda ya, bisnis teman-teman. Ya, jadi melihat grafiknya tuh kayak gini ya, momentumnya ya. Misalnya saya cari kue nastar ya. Nah, lihat kue nastar. Tahun 2022 April tanggal 10 ya sampai tanggal 24 tanggal 30, setelah tanggal 30 Mei tanggal 1 penjualan nastar langsung ngedrop. Red ya. Kita ngeliat grafiknya. Ternyata kue nastar rame di momentum puasa dan lebaran, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita ngelihat grafiknya ya, momentumnya. Jadi kita bisa melihat momentum ya. Yang thrifting misalkan baju thrifting. Nih, nah thrifting nih rame nih 12 bulan terakhir. Maret rame nih thrifting ya. Lagi rame-ramenya nih. Naik thrifting ya. Baju polo tadi ya. Polo banyak nih ya. Stabil nih polo nih ya. Baju kaos. Wah, kaos lebih gila lagi. Baju koko ya. Nah tadi ya, Pak, baju koko ngedrop Pak setelah April 2022 tanggal 24 ke bawah udah ngedrop Pak. Iya, momentum penjualannya udah habis ya. Momentumnya sudah habis. Nah, ini lagi naik lagi nih sekarang nih grafiknya ya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya, membaca situasi, membaca ini ya, membaca grafiknya sudah bisa ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi gitu teman-teman, kita melakukan parameter-parameter penjualan ya berdasarkan wilayah ya dan lain sebagainya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Pak, saya mau main ekspor, Pak. Ya, saya mau main ekspor. Ya. Misalnya saya punya ini, Pak. Apa? Saya punya produk rotan, Pak. Ya, atau produk ini, Pak, produk tradisional kain sutra, Pak. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah buka Google Translate, teman-teman. Ya, kalau kita mau bermain ekspor. Contoh ya. Misalnya, saya tahu Pak produksi sutra di Indonesia di mana Pak? Saya megang Pak pasarnya Pak. Oke, buka Translate Google ya. Nah, lalu dicari ya, misalkan kain sutra. Nah, silk cloth ya, bahasa Inggrisnya ya.
Kalau kita bingung menentukan daerah, ini kita cari dulu Silk Cloth ya. Lalu kita ubah ke worldwide dulu. Nah, ya misalkan kain sutra, Silk Cloth ya. Kita lihat di sini, ternyata kain sutra ini banyak dicari di India. Oh, kota nggak ada ya, region region dulu ya. India, Filipina, Pakistan, Nepal, Nigeria. Ya, unit Emirat Arab, Bangladesh, Singapura, Kanada, Australia. Oke, berarti India ya. Ya udah kita mainkan ya. Kita coba cari India ya. India Silk Cloth. Nah, berarti kita ubah ya kain sutra dengan bahasa India. India tuh Hindi ya. Ah ini Rasame Kapada ya. Kita cari ya. Nggak ada ya. Malah malah mungkin bahasanya lain ya, clothing topik ya. Oke, berarti Silk Cloth tadi udah bener ya. Selama 12 bulan terakhir, nah pencariannya naik terus nih ya di atas. Ya, nah ini subregion ya, provinsi mana aja, daerah Punjab ya, Telangana, Andhra Pradesh, Haryana, Assam. Nah ini banyak daerah-daerah India yang cari kain sutra. Ya udah, kita coba kasih penawaran ke daerah-daerah ini nih. Kita cari perusahaan-perusahaannya melalui LinkedIn ya, daerah-daerah Punjab. Nah ini kasih penawaran-penawaran. Biasanya kita tampilkan title ya, distributor kain sutra ya dengan bahasa Inggris ya, atau produsen kain sutra dengan bahasa Inggris ya. Ya, Silk Fab title ini nih ya, kasih kata kunci ini ya. Udah kembangkan habis itu kata kuncinya. Silk Fabric Manufacturer tuh apa aja turunan kata kuncinya ya. Hajar masukkan di website supaya orang mencari tampil website website kita ya. Logikanya dapat ya teman-teman ya. Kalau mau main nembak keluar seperti apa ya. Atau misalkan Pak, saya jualan jasa Pak. Saya desainer Pak. Jasa desain logo ya, logo desain service ya. Saya jasa Pak. Ya udah, tampilkan logo-logo kalian ya. Logo desain service ya, masukkan di worldwide ya. Lalu kita lihat ternyata jasa desain logo banyak dicari di Pakistan, Filipina, Nigeria, Bangladesh, India. Oke, mainkan. Australia, Malaysia ini banyak nyari. Desain logo service. Nah, ini banyak yang nyari nih. Affordable logo design packages. Ya, customize logo design. Nah, ini banyak mencari ya. Kata kunci yang terkait logo ya. Chip logo design services ya. Nah, ini banyak. Ini kata kuncinya boleh di copy nih. Ya, klik explore aja. Chip logo design services ternyata banyak dicari. Oh, datanya query-nya belum banyak ya. Mungkin kalau tadi mau main di Australia, coba Australia ya. Nah, kalau seandainya nggak tampil kata kuncinya, coba ditranslate menjadi bahasa Australia. Ada nggak? Australia Inggris juga ya? Mungkin nggak ada ya. Services logo design. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman cara kita bermain melihat data ya, menguasai worldwide ya, menjajah negara lain dengan kata kunci ya. Nah, eh, bisa dipahami ya di sini ya, bagaimana mencari kata kunci ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan. Oke. Nah, jadi kata kunci tadi ada dua jenis ya, ada short tail, ada long tail ya. Apa itu short tail? Kata kuncinya itu 1 sampai 3 kata. Kalau long tail 4 sampai 7 kata.
7 kata. Nah, kata kunci yang mudah dimenangkan kompetisinya adalah kata kunci long tail. Kenapa? Kalau panjang biasanya nggak terlalu banyak orang ngejar. Kalau yang short tail udah terlalu banyak di Google. Ya, tahunya dari mana? Oke, nanti kita analisis. Oke, kata kunci sudah. Nah, selanjutnya kita pelajari Google Suggest. Apa ini Google Suggest? Ya, jadi Google Suggest ini sangat powerful teman-teman kalau kita tekuni. Ya, jadi kita bisa melihat peluang pasar di Google ya dengan menggunakan Google Suggest. Caranya gimana? Datang ke google.com aja. Datang ke google.com ya. Lalu begitu kita gunakan incognito window ya. Contoh ya. Contoh saya buka incognito window ini nggak bisa ya. Saya gunakan yang ini ya apa account lain incognito ya misalnya oke yang ini aja akun Google yang satunya. Oke, tinggal buka google.com teman-teman, google.com ya atau google.co.id sama aja ya. Kita bisa menggunakan sebentar. Oke. Nah, jadi kita buka google.com ya. Jangan pas tampil Google lalu ketikan. Nah, itu jangan. Kita buka dulu google.com. Nah, lalu kita misalkan mau melihat peluang jualan, Pak. Mau melihat peluang jualan apa? Misalkan saya lagi ada di ini Pak, saya di Bogor, Pak. Ya, misalkan tinggal ketik aja jual spasi Bogor. Oke, kursornya ini taruh tengah, tengah spasi. Nah, jadi di Bogor banyak banyak yang dicari apa nih? Ya, jual rumah butuh uang di Bogor, jual beli motor bekas, jual tanah, jual rumah kampung. Nah, ini banyak nih. Rumah, handphone bekas, kucing, Bogor. Masuk ya. Nah, kita bisa masukkan sesuai dengan abjad. Misalnya, klik A. Oke, asinan, anak kucing, ayam Bangkok, anggrek murah. Lalu B. Oke, masukkan kata kunci C. Ya, cerutu, Camry, cacing sutra. D. E. Es batu kristal, emas tanpa surat. F, G, H, I, C, gitu. Bisa dipahami nggak nih teman-teman? Banyak nggak kita dapat kata kunci? Banyak ya? Oke, oke, bisa ya. Lalu K ya, kucing, kebun, L, M ya. Pak, saya ada di ini Pak, saya ada di Riau Pak. Ya udah jual Riau, spasinya tahan ya di tengah ya. Nah ini kebun sawit pribadi, mobil bekas, mobil truk bekas, lahan kosong. Udah, kalau kalian ada di Riau, jualan ini. Cari kebun sawit yang dijual, iklanin. Oke, ekskavator. Kalau mau dikembangkan, klik A, B, C, D, E. Nah, gitu aja. Ya, bisa dipahami? Oke, ya. Pak, saya ini Pak, saya adanya di ini Pak, saya ada di Malang Pak, Malang, ya, spasi A, B, C, D. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Pak, saya jualan ini Pak, saya jualan apa?
Misalkan saya coba cari ini ya. Saya jualan ini Pak. Saya jualan apa Pak? Saya jualan gamis Pak. Ya udah. Misalkan kita mainkan ya, misalkan gamis spasi ya. Oke. Gamis pria spasi A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Pak, saya jualan gamis cowok, Pak. Ya udah, gamis pria, copy dulu. Cara kopinya gimana? Klik laporkan prediksi yang tidak pantas. Nanti tampil seperti ini, klik copy ya, copy ya. Lalu buka Excel-nya atau boleh menggunakan spreadsheet ya. Buka Microsoft Excel kalian ya. Lalu di sini masukkan keyword ya. Ini paste dulu ya kata kuncinya. Nah, di sini keyword ya. Masukkan keyword kalian ya. Besarkan ya. Oke. Keyword. Nah, ini gamis pria ya. Terbaru. Oke, misalkan pria A ya. Copy ya, copy lagi ya. Ini mengembangkan kata kunci begini, teman-teman. Ya, paste ya. Lagi B ya, copy ya. Paste ya. C, copy ya. Oke. D, E ya, F ya, G, H. I, C. Ya, K ya, L. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk Google Suggest, apakah menyimpan atau mewakili data pencarian Google secara global? Ya, global. Atau hanya histori pencarian di browser yang kita gunakan. Nah, makanya sebenarnya sebelum kalau kalau ada bekas-bekas pencarian kita dihapus dulu ya. Klik setting ya, atau klik history ya. Lalu historinya dihapus ya. Clear browsing data dulu ya, semuanya sampai awal ya. All time dihapus, clear data supaya apa? Bekas-bekas pencarian kita tidak mengganggu pencarian di Google ya. Atau bisa menggunakan incognito, new incognito window ini, atau private
browsing. Ya, ini tidak tercampur dengan apa yang sudah historinya kita datangi website-websitenya atau kata kunci yang kita cari. Oke, nah ini langsung mewakili Google ya. Oke, Pak, untuk brand baru bersaingnya di kata suggest berapa sampai berapa? Kalau untuk main brand baru bersaingnya di kata suggest. Maksudnya kata suggest berapa sampai berapa? Maksudnya gimana nih? Saran untuk brand baru, Pak, bersaingnya di kata suggest berapa sampai berapa? Saran saya kalau di brand baru, dia bukan kata suggestnya berapa sampai berapa sih, tapi kata kunci brandnya itu apa ya? Misalnya brandnya itu jualan jualan rumah secondary. Ya udah mainkan rumah secondary baru merek ya. Jadi misalkan nih saya jualan nih, saya punya perusahaan namanya Ratu Collection. Pertanyaan saya Ratu Collection itu jualan apa? Ya, kan orang belum tahu ya Ratu Collection itu jualan apa ya. Jadi kalau bisa langsung kata kuncinya baru brand. Misalnya, misalnya tadi saya gamis pria, ya. Misalkan saya posting gamis pria lengan pendek, baru merek. Jadi nanti misalkan mereknya saya punya merek ini, mereknya misalnya Albaik. Nah gitu. Nah jadi brand itu setelah kata kunci teman-teman nanti pasangnya, ya. Sama teman-teman misalkan saya punya ini Pak, saya punya ayam geprek baru Pak, ya. Misalnya ayam gepreknya ini Firnanda ya atau Bastian. Ya udah, ayam geprek, ayam geprek Bastian ya. Ya. Jadi brand itu selalu di belakang. Jadi utamakan kata kunci utamanya dulu apa? Ya. Kata kunci utamanya itu apa? Ya. Oke. Jadi yang disaingi itu bukan brandnya, kata kunci utamanya dulu. Ya, misalnya tadi, Pak, saya jualan coklat, Pak. Ya udah, Silver Queen kalau saya cari, ya. Ya, Silver Queen kalau saya cari. Oke, ini kan brand yang sudah terkenal, ya. Ya, saya mainkan aja misalkan coklat ya, coklat spasi Silver Queen. Oke. Oke, saya cari A ya. Atau ngikutin aja nih ya. C ya, cetakan coklat Silver Queen D ya. Atau misalkan gini, saya mau orang nyari nyari Silver Queen ada punya saya Pak. Ya udah, coklat Silver Queen ini nggak pakai E ya, coklat Silver Queen. Oke, spasi A ya. Nah ini Almond Alfamart ini kita ambil aja nih. Nanti ini jadi tag kita ya. Jadi ini bisa ditaruh di tag. Apalagi kalau kita misalnya bikin konten di YouTube tentang produk kita ya. Maka kita pengen ngikutin kata kuncinya. Nah, masukin kata kunci kompetitor di tag ya. Bisa kayak gitu. Oke, Mas Beni, Pak Beni, tanya Pak, kalau untuk video di YouTube deskripsinya pakai kata kunci Google Suggest. Selain itu ada tambahan lagi tidak Pak biar video muncul di halaman pertama web YouTube? Ya. Jadi kalau di YouTube itu supaya ada di halaman pertama, username-nya kata kunci, judulnya kata kunci, deskripsinya kata kunci, tag-nya kata kunci. Insya Allah itu muncul di halaman pertama. Enggak halaman, ya halaman pertama ya, bukan urutan-urutan pertama ya. Jadi semuanya kata kunci. Username, judul, deskripsi, tag. Nah itu udah pasti, insya Allah udah di utama tuh, udah pasti di depan tuh, ya Pak Beni ya. Tapi volume dan tingkat persaingan dari keywordnya juga harus diperhatikan ya Pak. Betul. Ini baru tahap awal ya. Saya belum jelasin alin title, belum jelasin volume, belum jelasin golden keyword, belum. Ya. Ini baru kita mengembangkan kata kunci. Oke ya, bisa dipahami ya.
Nah, lanjut. Lalu misal gini ya, saya sudah ini nih Pak, saya mendapatkan 100 kata kunci Pak. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya sortir kata kuncinya. Misalnya kata kunci yang poten menurut saya ya. Ini saya boleh nih Pak ya, kata kunci ini saya ambil Pak ya. Misal kata kunci ini saya ambil Pak. Nih gamis pria Arab modern ya. Ini saya mau ambil kata kunci ini Pak ya. Terus saya mau ambil kata kunci gamis artis pria Pak. Oke, ini sortir nih kata kuncinya nih ya. Gamis pria biru dongker ya. Gamis pria batik. Nah, ini saya mau ambil Pak. Kata kuncinya bagus Pak. Gamis pria bahan katun ya. Ini kita sortir nih kata kuncinya ya. Lalu kata kunci apa lagi yang kita sortir ya. Ini boleh ya. Nah, ini kita sortir aja kata kunci yang mau kita ambil ya. Oke, kita sortir. Nah, lalu apa yang kita lakukan setelah mendapatkan banyak kata kunci? Yang kita lakukan adalah kita cari all entitle-nya ya. Apa itu alien title ya? Teman-teman teman-teman harus tahu cara kerjanya Google dulu ya. Cara kerja Google itu ya. Ya, jadi cara kerja Google adalah ketika teman-teman mencari sebuah kata kunci, misalkan pulpen Joico, ya, ini contoh. Misalkan orang nyari pulpen, nah maka kata kunci itu berada di link, di judul dan di deskripsi. Nah, Google akan menampilkan website-website yang ada kata kunci di link, judul, dan deskripsi. Dan tag biasanya. Bisa dipahami? Berarti linknya apa? Misalkan, Pak, saya jualannya baju gamis, Pak. Saya jualannya di Malang. Ya udah, berarti saya akan beli domain baju gamis Malang. Bajugamismalang.com sebagai domain saya. Ya, jadi websitenya ada kata kunci. Pak, tapi saya mau pakai merek saya, Pak. Albaik. Ya udah, baju gamis Albaik Malang. Bisa dipahami nggak nih? URL ya. Jadi linknya itu harus ada kata kunci atau slash kata kunci. Misalkan teman-teman perusahaan ya, perusahaan apa misalnya? Ya, perusahaan apa edutech gitu. Edutech eh, korporasindo.com. Nah, slash kata kuncinya apa? Ya, jadi harus ada kata kunci. Yang kedua di judul. Nah, di judul harus ada kata kunci dan di deskripsi ada kata kunci. Nah, ketika ada kata kunci di link judul dan deskripsi kita, bahkan di username dan di tag, nah Google akan membaca kalau website kita relevan dan ditampilkan di Google. Oke, sampai sini bisa dipahami ya cara kerjanya ya. Ya, kalau bingung boleh bertanya ya. Nah, lalu kita mencari all in title ya. Apa itu all in title? All in title ini adalah kata kunci berdasarkan judul ya. Tadi secara umum Google akan mencari di URL, title, judul atau deskripsi dan deskripsi. Ketiga ini digabungkan yang relevan sehingga tampil. Nah, kalau kita mencari all in title saja, maka Google akan mencari hanya judul saja. Ya, judul yang relevan berdasarkan kata kunci yang kita cari. Contoh, misalnya berdasarkan riset saya, kata kunci di sini saya cari ya, misalkan gamis pria premium. Ya, gamis pria premium. Saya cari nih ya di sini. Saya enter.
Oke, pertanyaan saya adalah, teman-teman, ada berapa hasil di sini? Berapa hasil? 7.790.90. Kelihatan ya? Nah, kalau saya tambahkan al in title titik dua, ya, boleh spasi boleh enggak, klik enter. Berapa yang tampil? 10. Maka saya akan masukkan ini ya di eh, apa saya akan masukkan di inian saya ya. Gamis pria modern di sini al in title-nya 10. Bisa dipahami? Ya, mudah ya. Ya, oke. 10. 10. Nah, saya mau cari lagi. Oke, saya mau cari lagi apa? Gamis pria lengan pendek. Nah, saya cari lengan pendek. Enter. Nah, kadang-kadang saya dicurigai sebagai robot, ya. Di checklist saja. Gamis pria lengan pendek 9. Oke, gamis pria Arab modern. Berapa? 208. Oke. Sorry, ini yang 10 nih premium tadi ya. Gamis gamis pria modern ya. 7.510. Oke. Gamis artis pria ya. Gamis artis pria berapa? 6. Gamis cowok anak ya. 5.120 ya. 5.120. Gamis pria bahan katun 2.900 ya. Gamis pria berkerah 7 ya. Gamis pria batik 13.100. Gamis pria biru dongker 349. Oke, bisa dipahami teman-teman caranya? Riset keyword mengembangkan kata kunci, mengembangkan al in title ya. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan praktek ya. Mencari kata kunci dan al in title, saya kasih waktu 5 menit ya. Sampai sini jika ada yang ditanyakan silakan ya. Saya kasih waktu sebelum saya melanjutkan ke volume. Oke, paham banget Kak. Oke, pakai banget ya. Berarti mudah ya, nggak susah-susah kan riset keyword ya. Oke, saya kasih waktu ya. Silakan. Cari 100 kata kunci dan seleksi mana kata kunci yang menurut Anda potensial dan mau kalian sasar. Ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sorry, keputus ya. Nah, sudah 100 kata kunci dan diseleksi dan dicari alin title-nya sudah? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, tunggu. Lagi azan. Bentar lagi ya. Terus, ya. Jadi kita bisa mencari volume kata kunci dengan menggunakan WordTracker, SEMrush, Nailpatel atau WordStream ya. .com/keyword. Dan banyak tools-tools yang lain yang bisa kita gunakan. Termasuk keyword planner juga sebenarnya bisa. Cuman kalau keyword planner, Google Ads kalau kita masukinnya kita belum ngisi saldo biasanya di Google Ads tuh dia masih range 100 sampai 1000 apa berapa gitu ya. Jadi nggak akurat ya menggunakan keyword planner untuk riset kata kunci SEO. Kalau untuk Google Ads oke lah ya. Nah, bisa menggunakan tracker SEMrush. Nah, kalau teman-teman belum daftar bisa daftar menggunakan SEMrush ya. Contoh ya. Saya menggunakan yang namanya SEMrush ya. Cari di sini SEMrush ya. Nah, lalu klik SEMrush Online Marketing Can Be Easy ya. Lalu teman-teman ke bawah ada tulisan Try SEO Toolkit ya. Klik di sini, lalu create account, continue with Google ya. Lalu masuk ya dengan menggunakan account email kita. Nah, nanti kalau ada kayak gini, ini di next next aja ya. Dia cuma ngambil data aja ya. Kalau sudah lanjut ya skip trial ya. Nah, lalu kita disuguhkan dashboard untuk riset kata kunci. Nah, ini banyak sebenarnya toolsnya ya. Cuma ini terbatas cuma 10 kali kita nyarinya ya. Makanya kita gunakan beberapa tools saja ya. Nah, kalau kita mau riset kata kunci, lihat di sebelah kiri ada yang namanya keyword overview. Klik keyword overview ya. Oke, nanti sudah tampil di sini, pilih Indonesia ya. Indonesia, masukkan kata kunci yang mau kita tuju ya. Contoh ya, gamis pria modern ya. Ya, gamis pria modern. Nah, ini eh ya saya copy ya, gamis pria modern. Di copy, paste ya di sini lalu klik search. Nah, ini volumenya berapa? 1000 ya. Volumenya 1000 ya, 1K ya. Berarti masukkan di sini volumenya 1000 ya. Oke. Lalu masukkan juga. Nah, ini ada gamis pria Arab modern 1,6K. Gamis pria Arab modern 1,6K. Artinya 1006
ratus. Masukin 1.600. Sorry, 1.600 di sini. Ya, gamis pria lengan pendek. Masukin. Gamis pria lengan pendek. Klik search. Volume 320. Masukin. Ya. Gamis pria premium. Klik search. 170 ya. Gamis artis pria. Cari NA. Kalau nggak tampil, berarti 0 ya. Atau data query-nya nggak tampil ya. Masukkan 0 aja. Gamis cowok anak. 0 juga. Berarti 0 nih aja ini. Gamis pria bahan katun. 10. Gamis pria berkerah. 0. Gamis pria batik. 50. Gamis pria biru dongker. 0. Oke ya, jadi banyak yang 0 ya. Oke. Nah, lalu kalau sudah menemukan beberapa alin title dan volume, apa yang kita cari? Yang kita cari skornya ya. Kita cari golden keyword. Nah, saya jelaskan dulu apa itu golden keyword ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mencari alin title dan volume ya, kita cari yang namanya golden keyword. Apa itu golden keyword? Kata kunci yang potensial, yang skornya di bawah 1. Ya, kalau skornya 2 sampai 100 dia mudah, kalau 100 sampai 1000 sedang, kalau 10.000 sampai 1000 sampai 10.000 berat ya, lebih dari 10.000 maka tinggalkan. Ya, nah ini saya akan cari di sini skornya. Bagaimana mencarinya? Alin title dibagi volume ya, alin title dibagi volume. Ini mencari skor. Ya, berarti sama dengan alin title dibagi volume. 7,51. Ini sama dengan alin title dibagi volume. 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 Ya, kalau di 0 yang 0 nggak usah lah ya. Sama dengan alin title dibagi volume. Sama dengan alin title dibagi volume. Ya, yang 0 biarkan 0. Nah, oke. Pertanyaan saya adalah 7,51 ini kategorinya golden keyword mudah atau sedang atau berat? 7,5. Skornya 7,5. Mudah, sedang, berat atau golden keyword? Sedang. Oke. Ya. Ya, apa sedang, apa mudah?
0,3 mudah, sedang, atau golden keyword? Golden keyword. Oke. Ya. Ini nol semua nih. Ya. Maka kategorinya masukkan ya. Skornya ya. Ini mudah ya. Ini golden keyword ya. Statusnya ya, ini golden keyword nih, golden keyword. Yang ini nol ya. Tinggalkan aja kalau nol. Ya, ini sedang ya. Ini sedang ya. Oke, cara mencarinya seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih agak belum paham bedanya alin title sama volume tuh dari segi apanya sih? Oke, pertanyaan saya adalah cara cari alin title sudah bisa? Cara cari alin title sudah bisa? Sudah. Cara cari volume tadi sudah bisa menggunakan SEMrush atau tools-tools yang lainnya? Sudah bisa? Sudah. Oke, jadi volume itu adalah pencarian rata-rata bulanan. Pencarian rata-rata bulanan. SEMrush gratis ya. SEMrush gratis. Nah, tadi. Nah, kalau saya buka SEMrush seperti ini ya. Misalnya saya cari tadi ya, gamis pria, enter. Nah, lalu tampil volume ya. Nah, di sini kelihatan tulisannya enggak? The average number of monthly search of the analyzed keyword over the last ya 12 month. Artinya ini adalah pencarian rata-rata bulanan, rata-rata bulanan ya, terkait baju gamis. Rata-rata per bulan cari 6.600 orang ya. Jadi kata kunci gamis pria dicari 6.600 kali tiap bulan oleh user ya. Kalau all entitled tadi itu jumlah website yang mengandung kata kunci yang kita cari tadi. Ya, bedanya itu all entitled itu kata kunci dari website. Kalau volume kata kunci orang yang nyari. Ya, bedanya itu. Menentukan keyword yang akan dicari untuk alin title itu terserah aja, Pak. Ya, itu dari Google Suggest yang tadi ya prosesnya. Dari Google Suggest yang kita seleksi ya, yang tadi saya tandai seperti ini. Ya, ini dari Google Suggest, ini saya cari yang kira-kira menurut saya potensial. Nah, ketika saya validasi dengan mencari alin title dan volume, maka benar. Ini golden keyword, ini golden keyword, ini golden keyword. Ya, bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya yang nyari 1.600 orang, tokonya ada 208. Paham nggak? Ya, yang tokonya ada 208, yang nyari 1.600. Kebagian nggak kita? Potensi peluang kita dapat pembelinya, visitornya lebih besar nggak? Pasti lebih besar. Ya, jadi SEMrush gratis ya, SEMrush gratis. Untuk skalanya, time seriesnya pasti bulanan kapal untuk indikator volume. Iya, itu yang ditampilkan ini rata-rata bulanan. Misalkan bulan April yang nyari baju gamis ada 12.000 orang, tapi di bulan lain tuh cuma 1.000, 2.000, 3.000. Tapi ketika di rata-rata selama 12 bulan dibagi 12 bulan, maka rata-ratanya 6.000 ya. Itu matriksnya kayak gitu yang di SEMrush tadi. Ya, izin tanya Pak, kenapa lebih milih menggunakan tools pihak ketiga dibandingkan menggunakan keyword planner yang punya Google sendiri ya Pak? Keyword planner itu sebenarnya buat Google Ads, ya, bukan buat organic SEO. Tapi kalau mau digunakan boleh nggak boleh, ya, boleh, ya. Kalau mau pakai Google, keyword planner boleh nggak boleh, ya.
Cuman keyword planner itu sebenarnya fokusnya untuk ads ya. Boleh nggak digunakan untuk organik? Boleh ya, nggak apa-apa. Ya, Pak, boleh sekali lagi cara cari alin title. Oke, cara alin title tadi ya, basicnya berdasarkan pengembangan kata kunci ya. Misalkan saya cari lagi kata kunci yang bagus menurut saya. Misal, gamis pria big size. Oke, saya tandain nih. Ya, gamis baju pria. Ya, gamis pria casual. Ya, misalkan apa? Nah, misalkan tiga kata kunci ini. Ya udah, saya cari kata kuncinya ya. Saya cari kata kuncinya. Dengan apa? Dengan ke google.com ya. Oke, kita ke google.com. Saya cari all in title titik dua kata kunci. Kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya gamis pria big size. Enter. Oke, kelihatan hasilnya 375 ya. Kalau nggak pakai all in title berapa? Kalau nggak pakai all in title 1,7 juta. Ya, kalau pakai all in title 700 375, maka kita masukin 375. Oke, gamis baju pria masukin ya. Gamis baju pria 76.500, banyak nih, 76.500. Gamis pria casual. Ini kayaknya dua 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 spasi deh. Oh enggak. Gamis pria casual. Crosswalk. Oke, di checklist aja nih ya. Motorcycle. Motorcycle. Fire hydrant. Oke. Gamis pria casual 158. Nah, itu cara mencari all-in title ya. Gampang ya. Pak, terus itu kan ada 3 golden title. Berarti yang dipakai yang mana? Terserah mau pakai yang mana. Yang poten-poten aja yang kita pakai. Ya, misalkan ini golden keyword ada 3 nih. Ini bagus nih. Pesaingnya cuma 9. Yang nyari tiap bulan 320. 0,03. Yang paling rendah. Boleh dipakai. Ya. Nah, ini sebenarnya riset ini jangan dikasih tahu kompetitor. Jangan dibuka ke publik ya. Jadi riset ini nih dapurnya anak SEO nih ya. Kalau ketahuan dapurnya kita kita target kata kunci apa aja, nanti kita bisa disalip sama apa kompetitor karena kita targeting kata kunci ini ya. Ini udah kita temukan capek-capek golden keyword. Ternyata kompetitor juga pakai ya. Nah, itu bahaya. Oke. Pak, gimana cara kita buat keyword baru yang belum ada di Google? Mungkin ada tipsnya Pak supaya cepat terindeks. Ya kalau kalau misalnya belum ya, belum ada di Google ya berarti tinggal hajar aja. Kan volume dan alin title-nya belum ada. Ya, terus ngapain kita? Contoh yang belum ada misalnya ya. Misalnya yang belum ada gimana? Misalkan saya jualan gamis. Misalkan gamis apa? Gamis batik Cirebon. Nah, misalkan saya enter. Saya buka all in title titik dua. Oh, ada ya? Batik Jawa Barat ya, terbaru contoh. Nah, ini 3. Ya kalau seandainya belum belum terindeks langsung kita hajar kayak gitu ya nggak apa-apa. Misalkan apa ya produk unik yang jarang tuh apa ya? Misalkan produk unik apa sih produk yang jarang banget ya? Ya. Atau misalnya apa produk yang unik tuh yang belum ada ya? Vitamin kucing, susu ular, susu ular ada.
Mas Riki ya. Vitamin vitamin kucing dari kurma. Ah, ini nol nih. Ini nol. Nah, berarti tinggal hajar aja karena kan nggak ada ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita mau upload ke website-website yang gratisan, misalnya saya mau upload artikel saya di ini Pak, di medium.com atau di Tribun News. Nah, itu tidak, kita nggak perlu daftarkan itu ke Google Search Console ya. Jadi ini aja, contoh YouTube. YouTube itu langsung terindeks. YouTube itu langsung terindeks. Contoh saya bikin konten untuk contoh saya upload ke YouTube ya. Contoh misalnya gamis nih. Ini saya kan menang nih ya. Gamis pria lengan pendek kan golden keyword nih ya. Saya coba upload nih. Contoh ya. Kita bahas bikin konten besok sebenarnya ya. Tapi saya bikin ini ya. Misalkan gamis pria lengan pendek. Oke. Saya bikin presentasi. Ini contoh aja ya. Contoh saya bikin presentasi, saya upload di YouTube ya. Menerapkannya gini ya. Islamic contoh. Ke produk ya. Nah, bagus. Tadi apa? Keywordnya gamis pria lengan pendek. Oke. Gamis, gamis, gamis pria lengan pendek. Ya. Contoh gamis pria lengan pendek saya mainkan ya. Saya tambahkan ini ya, WhatsApp ya. Tambahkan CTA. Ini aja nih teknik apa? Gandol jet. Ini aja ya, apa iseng untuk ini ya, apa menerapkan kata kunci. Ini contoh aja, ini contoh ya. Nah, ini contoh ya. Ya, ini karena YouTube saya mainkan video ya. Saya tambahkan musik ya, audio, cari Arabic ya. Oke. Ini durasi saya tambahkan jadi 30 detik ya. Nah, ini saya save video nih ya. Gamis pria lengan pendek ya. Tambahkan WA ya. Tapi nggak apa-apa. Di file di title aja ya. Klik unduh video ya. Kualitasnya bebas saja. Download ya.
Oke, sudah. Lalu saya coba upload di akun YouTube saya ya. Di akun YouTube. Lalu saya upload ya, upload video. Nah, ini ya. Soalnya dari Canva semua ya. Nah, nah, gamis pria lengan pendek. Saya tambahkan kontak saya ya. Misalkan call ya, hubungi. Nah, lalu deskripsinya saya tambahkan apa? Saya tambahkan kata kunci ya. Saya tambahkan kata kunci ya. Gamis pria lengan pendek. Ya. Nah ini. Ini saya copy ya. Saya paste di description ya. Koma spasi ya. Koma spasi, koma spasi ya. Koma spasi ya. Sorry ya. Oke. Nah, ini kalau sudah tambahkan kontak ya, hubungi ya. Nah, lalu video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya. Lalu klik tampilkan lebih banyak. Nah, lalu di bagian tag paste kata kuncinya ya. Paste tagnya ya. Tag yang tadi ya. Jadi tagnya kata kunci, deskripsinya kata kunci, judulnya kata kunci. Lalu klik berikutnya, klik berikutnya, klik berikutnya. Ini publik ya. Klik publikasikan. Oke, ini udah ada nih ya. Oke. Nah, saya nggak tahu ini. Jadi biasanya kalau di YouTube tuh langsung ke indeks biasanya, ya. Oke, sekarang silakan cari gamis pria lengan pendek di YouTube masing-masing. Di handphone boleh, di PC boleh ya. Cari di YouTube ya gamis pria lengan pendek. Kan tadi kan nih golden keyword ya. Gamis pria lengan pendek. Tampil di urutan keberapa? Tampil di urutan keberapa? Ada yang tampil? Belum ke indeks, Pak. Belum nemu. YouTube-nya di close dulu ya. YouTube-nya di close, di exit dulu, apps-nya diberhentikan, buka lagi. Terus scroll-scroll ke bawah. Ada nggak, nemu nggak? Di saya urutan kedua, ke 16, oke. Coba di close lagi, terus dibuka lagi. Jangan dibuka dulu videonya ya. Oh, ketiga, oke. Videonya jangan dibuka, dilihat aja dulu urutannya. Urutannya dilihat aja.
Oke, rata-rata urutan 16 ya. Oke, lumayan lah ya. Urutan ke-6, urutan ke-12. Oke. Oke ya, baru beberapa menit upload udah ke-6, 16 lumayan lah ya. Gamis pria lengan pendek ya. Mas Hilman ketiga ya. Belum nemu Pak. Oke, nggak apa-apa, belum nemu. Oke, ada yang di urutan 24 ya. Random ya, random banget ya. Oke, ke 24 ya. Oke, nggak apa-apa. Lumayan lah ya. Langsung kegeser ya. Nah, kurang lebih kayak gitu penerapannya. Memang dia kadang-kadang nggak langsung di nomor satu, tapi setidaknya di situ langsung ke indeks. Walaupun urutannya masih di bawah ya. Ya nggak apa-apa ya. Nanti ada cara untuk mengoptimasi dia supaya meningkat gitu loh. Ya, yang penting strategi kita adalah kita bisa mencari golden keyword ya, mencari golden keyword yang potensial untuk dicari gitu ya. Oke, kalau nggak ada coba di close dulu ya, di close terus dibuka lagi. Presentasinya belum ada ya. Udah tadi udah saya kirim. Saya kirim lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 5 kali refresh dari urutan 16 jadi kelima. Oke. Ya kadang-kadang mesti dia masih ini ya, masih ke indeks gitu ya. Baru progres. Ya lumayan lah, baru beberapa menit urutan kelima ya. Nah, jadi Google membaca relevansi dari judul, deskripsi, dan tag ya. Oh iya, habis di refresh jadi urutan ketiga. Oke. Tapi itu belum dibuka kan, belum diklik kan sebelumnya, belum diklik kan videonya. Jangan diklik dulu, jadi dilihat urutannya aja. Ya, belum ya. Nah, jadi teman-teman kayak gitu relevansi cara kerja Google ya. Nah, itu kita mempraktekkan di YouTube ya. Karena tidak perlu mendaftarkan ke Google Search Console. Jadi kalau nanti ke Google Search Console, caranya kita untuk yang website aja ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tugas Anda adalah mencari kata kunci ini ya. Tugas Anda mencari kata kunci dari masing-masing bisnis Anda. Kata kuncinya cari 100 kata kunci, seleksi 20 kata kunci potensial, dicari alin title, volume, dan juga golden keywordnya dicari ya. Dapat berapa golden keyword dari kata kunci pengembangan yang sudah teman-teman lakukan.
Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa dipahami ya. Oke, tugasnya mencari 100 kata kunci ya, diseleksi 20 kata kunci potensial ya, dicari alin title, volume dan skornya ya. Ya, cari golden keywordnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pamit. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Semoga berhasil mempraktekkan mencari kata kunci. Sampai ketemu insya Allah besok ya. Dengan kita sudah mulai mengeksekusi SEO kita ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aditya. Wah, materinya bagus banget ya teman-teman. Gimana? Paham? Pada paham gak nih? Lumayan. Oke, karena waktunya sudah habis, kelas kita tutup ya. Kembali bertemu lagi besok. Oh iya, berarti deadline-nya seperti tadi lagi Kak. Benar. Deadline-nya besok ya. Jadi sebelum kelas harus udah dikumpulin ke linknya sama. Linknya sama seperti hari ini. Oke, setelah saya tutup, boleh meninggalkan kelas ya teman. Terima kasih.